Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berjumpa bersilaturahim walaupun dalam keadaan yang berbeda dari beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kita bersyukur kita sudah memasuki lagi bulan Ramadan, bulan penuh berkah yang dijanjikan oleh Allah pahala yang banyak bagi siapapun yang melaksanakan ibadah Ramadan imanan wahtisaban. Khotiman yang dimuliakan, seyogianya kita langsung bertatap muka sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Sekali lagi, tentu saja kita tidak akan berhenti seandainya pun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Insya Allah kita akan bersilaturahim seperti ini dan saya yakin tidak akan mengurangi kekhidmatan, tidak akan mengurangi kekhusyuan di dalam proses thalabul ilmi yang biasa kita lakukan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengusung sebuah tema meluruskan makna pengabdian, atau dalam bahasa lain meluruskan makna ibadah. Di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Pada kesempatan ini saya tidak hendak menggugat kembali makna ibadah, makna pengabdian kita selama ini, karena insya Allah dalam keyakinan kita, dalam pemahaman kita, ibadah yang kita lakukan selama ini sudah cocok, sudah pas, atau sekurang-kurangnya sedang bertahap. Bagaimana mensinkronkan pelaksanaan ibadah kita dengan tata cara yang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Sebagaimana di dalam salah satu hadis yang tentu saja juga berlaku secara umum, Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku salat. Seandainya dimaknakan dalam bentuk yang lain, saumlah kalian sebagaimana kalian melihat aku saum. Berhajilah kalian sebagaimana kalian melihat aku berhaji. Umrohlah kalian sebagaimana kalian melihat aku umroh, dan seterusnya. Jadi khotiman yang dimuliakan, saya sekali lagi tidak hendak menggugat kembali makna ibadah, makna pengabdian kita selama ini. Hanya ada yang kita luruskan, kita muhasabah di dalam memaknai proses pengabdian yang selama ini kita lakukan. Khotiman yang dimuliakan, yang pertama, pengabdian itu bermakna ketundukan hati, khudu'ul qalb, ya. Jadi hati yang muraqabah, hati yang mendekat kepada Allah, hati yang tunduk, hati yang merendah di hadapan Allah. Apakah ragawinya tidak penting? Jelas penting, ya. Jadi dalam pengertian khudu'ul qalbi tidak berarti ragawinya tidak penting, karena ada ibadah yang juga bukan saja ibadah maliyah misalnya,
tetapi raganya juga penting begitu. Nah, dalam pengertian ini sekali lagi mari kita kesampingkan dulu bahwa pengabdian itu adalah ketundukan hati, khudu'ul qalb. Kenapa bukan ragawi? Kenapa bukan fisik? Kenapa bukan jasadiahnya begitu. Nah, ikhwatu iman, raga itu kadang suka pura-pura. Raga itu kadang suka sandiwara. Sekali lagi bukan tidak penting. Ya, bukan tidak penting. Dalam wudhu, dalam sholat, itu raganya penting. Kan orang kalau sholat tuh kan kelihatan. Ya, kelihatan bagaimana beliau takbir, bagaimana beliau ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Itu kelihatan. Ya, bahkan orang yang khusyuk dan tidak khusyuk konon katanya bisa dibedakan juga dari bagaimana perilaku ketika jasadiahnya ketika melaksanakan sholat begitu. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan, di dalam salah satu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa. Dalam peristiwa udhiyah, dalam peristiwa penyembelihan, kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa. Jadi yang sampai itu takwanya, bukan darahnya. Yang sampai itu takwanya, bukan dagingnya. Yang sampai itu takwanya, bukan kulitnya. Jadi yang sampai itu khudu'ul qalbinya, bukan raganya. Meskipun sekali lagi, mohon maaf, raga juga penting. Gitu. Tetapi, ya itu, kadang-kadang pura-pura, kadang-kadang bersandiwara. Begitu. Yang kedua, kenapa tidak ragawi? Bahwa Allah sekali-kali tidak menilai raganya. Bahwa Allah sama sekali tidak melihat raganya. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat jasadnya, Allah tidak melihat raganya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah melihat hati dan amalnya. Melihat hati dan perilakunya. Maka ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengklaim hanya mereka yang masuk surga, kata Allah dalam Al-Baqarah 112, bala man aslama wajhahu lillah. Bala man aslama wajhahu lillah. Ketika orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa hanya mereka yang masuk surga, kata Allah, tidak. Bala man aslama wajhahu lillah. Yang berhak atas surganya Allah itu siapapun yang aslama wajhahu lillah. Nah, jadi ikhwat iman yang dimuliakan, ini pengabdian adalah ketundukan hati. Jadi balaman aslama wajhahu lillah. Artinya siapapun mereka. Ya, kalau orang Yahudi, kalau orang Nasrani mengklaim diri seperti itu, ya cocok nggak kira-kira dengan kalimat ini? Balaman aslama wajhahu lillah. Apa wujudnya khudu'ul qalb? Apa wujudnya? Apa buktinya? Apa manifestasinya? Ya. Ikhwat iman yang dimuliakan, terima, itu wujudnya. Terima, ya. Mau suka, mau tidak, mau senang, mau tidak, terima. Ya. Di dalam surah Al-Jasiyah, surah ke-45 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun," kata Allah. Kemudian Allah jadikan syariat minal amr dalam setiap urusan kita. Fattabi'ha, ikuti, wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Ikuti, suka tidak suka, senang tidak senang. Ikuti, kata Allah. Al-Hasyr 59 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, yang dibawa oleh Rasul.
apapun yang dibawa oleh Rasul, apapun yang diucapkannya, apapun yang dilakukannya, apapun yang didiamkannya, apapun yang menjadi cita-citanya, fakhuduhu, ambil. Wa manahakum anhu fantahu, dan sebaliknya apa yang beliau larang, apa yang menurut beliau tidak boleh, apa yang menurut beliau singkirkan, jauhi. Kira-kira seperti itu. Atau di dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Jadi ketika sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Rasulullah dalam bentuk syariatnya, suka tidak suka, senang tidak senang, baik dirasa oleh kita berat atau tidak ada pilihan kecuali harus diterima. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan, apa wujudnya khudu'ul qalbi itu? Manifestasinya bagaimana? Sekali lagi, terima wujud. Contoh, ikhwat iman yang dimuliakan dalam surah Al-Baqarah 195, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, ikhwat iman, dalam ayat ini jelas, kata Allah, sempurnakan haji dan umrah lillah, semata-mata karena Allah. Mereka rela lama di sana, mereka rela berlama-lama di sana. Tempatnya gersang, tempatnya panas, makanannya beda dengan yang biasa kita makan, bahkan mungkin keberangkatannya juga luar biasa, ya. Ada yang takut, apalagi yang baru begitu. Ikhwat iman yang dimuliakan, dengan harga yang mahal juga, ya, perjalanan yang sangat jauh. Pertanyaannya begini, kenapa mereka mau? Kenapa sih mau? Gitu. Kok mereka rela seperti itu? Kami dulu punya pengalaman di kampung, ya. Di kampung kami itu dulu, ketika mau berangkat haji itu, berangkat umroh itu, Masya Allah luar biasa. Itu orang sekampung itu ikut berbahagia, ikut mengantarkan keberangkatan kita, kepergian. Dulu masih ingat saya ketika kecil waktu itu yang mau berangkat ibadah haji itu menyiapkan damri itu banyak sekali. Orang kampung tuh ikut mengantarkan. Sekali lagi pertanyaannya, ikhwati iman, kalau bukan karena ketundukan hati, kalau bukan karena ketulusan hati, kalau bukan karena menerima dengan suka, dengan senang, dengan bahagia, gak mungkin mereka mau ke sana. Tidak mungkin. Karena perjalanan yang berat, ibadah yang sangat luar biasa. Atau dalam contoh yang lain, khud min amwalihim sadaqah. Taubah 103. Khud min amwalihim sadaqah. Ini kan harta kita, jerih payah kita, dari pagi sampai sore kita perjuangkan terus seperti itu. Tapi ikhwati iman, ketika kita dapatkan harta kita, ketika kita dapatkan uang kita, begitu, ketika kita dapatkan apa yang menjadi bagian kita dari pekerjaan kita itu, kata Allah, khud min amwalihim sadaqah, ambil itu. Karena sebahagian harta mereka ada hak orang lain. Khud min amwalihim sadaqah, ambil sebagai sedekah. Nah, pertanyaannya, yang dicari, yang dikumpulkan dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, bahkan dari pagi sampai pagi lagi, sekarang harus dikeluarkan sedekah, zakat, infak. Kalau berpikir duniawiyah begitu ya, kalau berpikir ragawiyah, Masya Allah,
Siapa sih yang mau begitu? Tapi ini karena perintah Allah. Karena ini perintah syariat. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Thumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladina la ya'lamun. Ikhwatiman yang dimuliakan, banyak contoh sekali lagi, banyak contoh bagaimana pengertian pengabdian ibadah itu dalam arti ketundukan hati, khudu'ul qalb, ya, menerima dengan sangat-sangat sukacita. Ikhwati iman, hari ini kita sedang saum Ramadan, 1 bulan penuh. Kalau berpikir dengan cara logika, ngapain siang-siang lapar, haus, makan yang mubah ditinggalkan, begitu. Sekali lagi, kalau bukan khudu'ul qalb, kalau bukan menghadirkan hati, menghadirkan ketundukan, keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mau menerima pasti seperti itu. Ya. Jadi khotiman yang dimuliakan, pengertian pertama, pengabdian adalah ketundukan hati, khudu'ul qalb. Bukan berarti raganya tidak penting. Tetapi mari kesampingan dulu untuk bahasan yang pertama ini. Yang kedua, ikhwat iman yang dimuliakan, ibadah pengabdian dalam pengertian taat atas ketentuan Allah. Taat atas ketentuan Allah. Di dalam surah 24, surah An-Nur, ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Inilah orang-orang yang beriman. Inilah orang-orang yang tunduk. Inilah orang-orang yang menyerahkan dirinya di hadapan Allah dengan sepasrah-pasrahnya. Apa yang keluar dari lisannya? Sami'na wa ata'na. Inilah bentuk ketaatan atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, taat yang bagaimana? Ketaatan yang bagaimana kepada Allah itu? Ketaatan yang total. Ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang tidak sebagian-sebagian. Ketaatan yang tidak parsial. Ketaatan yang keseluruhan, total. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 208, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udkhulu fis-silmi kaffah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Secara sempurna, secara total. Tidak sebagian-sebagian. Seperti contoh di dalam surah Fatir 35-32, ketika Allah menyampaikan bahwa Allah mewariskan Alkitab, Allah mewariskan Al-Quran. Lihat, ada 3 kelompok manusia. Zalimun li nafsih, muqtasid, wasabikum bil khairat. Dan ada orang, ya, dan ada orang yang sabikum bil khairat. Ada orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, bersegera dia ambil. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan, sekali lagi, taat yang bagaimana? Taat yang total. Totalitas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam sejarah ditinta emaskan, ya. Di dalam Al-Qur'an ditinta emaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah sosok manusia yang pernah mengalami totalitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah bukti konkret dalam sejarah. Ya, tentu yang lain juga ada, ya. Nabi Ibrahim telah membuktikan totalitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan mengulang bagaimana riwayat, bagaimana sejarah, ya. Bagaimana sejarah menulis, ya, tentang bagaimana totalitas pengabdian Nabi Ibrahim dan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan baca dalam surah As-Saff, ya, As-Saffat
Ya, As-Saffat ayat 100 sampai 111. Silakan dibaca. Ikhwati iman yang dimuliakan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah bisa? Ya. Apakah bisa taat kepada Allah secara total? Ikhwati iman yang dimuliakan. Di dalam Al-Qur'an itu, dalam surah Al-Maidah itu disebutkan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kalau kita bertanya, bisakah kita taat kepada Allah dengan total? Jawabannya bisa. Bisa. Kok bisa? Agamanya sudah sempurna. Nikmatnya sudah sempurna. Sudah disampaikan oleh Allah. Subhanallah. Jadi khoti iman, kalau kita bertanya bisakah kita menjalankan agama dengan total? Bisa. Karena agamanya sudah sempurna. Kan ini logika sederhana juga bisa masuk ini. Ya, sangat terang. Dengan logika sederhana saja bisa terang ini. Bahwa agamanya sudah sempurna. Karena agama sudah sempurna, jadi kita bisa total sebetulnya. Ya, nah, ikhwati iman yang dimuliakan, jadi berangkat dari surah Al-Maidah ayat 3 ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Bagaimana caranya? Nah, ini bagaimana caranya? Di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ya, surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Qu anfusakum. Caranya bagaimana? Mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita. Tidak perlu dulu untuk sementara ngajak yang lain. Tidak perlu dulu untuk sementara ngajak orang lain, tetangga kita dan seterusnya. Cukup ku anfusakum. Diri kita saja. Diri kita saja. Oleh karena itu, totalitas beragama, totalitas bersyariat sesungguhnya bisa dilakukan lewat diri pribadi. Saya sering mengungkapkan, mohon maaf, saya kampanye di berbagai tempat begitu ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita itu hanya berangan-angan saja, ya, hanya berangan-angan. Ingin qiyamul lail setiap malam. Nyatanya kita tidak cukup waktu untuk itu. Faktanya kita tidak seistiqomah yang kita rencanakan. Betul itu. Ya, betul. Sangat betul sekali. Nah, mari kita bertahap saja, bertahap. Dari yang mana? Dari yang kecil. Oleh diri kita dari yang kecil yang mampu kita lakukan. Ya. Saya pikir kalau kita terbiasa memakai sepatu atau sandal, menggunakan mendahulukan kaki kanan dulu, saya pikir tidak sulit itu. Insya Allah ya, tidak sulit. Membuka sepatu yang kiri dulu itu tidak sulit. Makan minum pakai tangan kanan, kemudian duduk juga tidak sulit. Lepas pakaian tangan kiri dulu, ketika menggunakan pakaian tangan kanan dulu. Saya pikir tidak sulit. Siapapun bisa itu. Ya. Orang kota bisa, orang kampung bisa, orang miskin bisa, orang kaya bisa, rakyat biasa bisa, pejabat bisa. Begitu. Jadi ikhwati iman yang dimuliakan, taat atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, taat atas syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah bisa secara total ya. Sami'na wa ata'na itu bisa secara total ya. Baik ikhwati iman yang dimuliakan, yang ketiga, pengabdian dalam arti siap menanggung semua risiko. Seorang yang beriman harus memiliki kesanggupan untuk sebuah risiko ya. Di dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita ini akan diuji oleh Allah.
Harus siap dengan resiko, ada ujian. Hari ini ikhwatu iman, barangkali kita sedang dilanda kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Ikhwatu iman, kata Allah, Anda sedang diuji. Kita ini sedang diuji oleh Allah. Untuk apa diuji? La'allahum yarji'un. Supaya kembali kepada Allah. Supaya kembali kepada Allah. Supaya mendekat kepada Allah. Supaya memperbanyak muhasabah. Supaya mujahadah bersungguh-sungguh kepada Allah. Di dalam surah Ankabut ayat berikutnya Allah katakan, "Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin." Sekali lagi, orang beriman harus memiliki kesanggupan untuk sebuah resiko. Resiko keimanan dan akan diuji. Bahkan ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah disampaikan, jangan pernah mimpi akan masuk surga padahal kalian belum diuji. Sebagaimana ujian pernah datang kepada orang-orang sebelum kita. Sebelum kamu sekalian, kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyyiris sabirin. Al-Baqarah 2:155-156. Kata Allah, kalian akan diuji bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita sedang diuji sekali lagi oleh Allah. Keimanan kita sedang diuji oleh Allah. Yakin saja insyaallah. Yakin. Ya, yakin. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah 111. Mari kita berjual beli dengan Allah. Ya. Mari kita berjual beli dengan Allah. Allah akan siapkan bi anna lahumul jannah. Allah akan siapkan surga untuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi, insya Allah kita sudah siap. Ya, kita sudah siap. Sanggup, siap untuk sebuah resiko dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah resiko keimanan. Kita akan diuji. Jadi khotiman yang dimuliakan, saya akan sedikit singgung dari awal ya. Jadi makna pengabdian itu adalah ketundukan hati, khudu'ul qalb. Yang kedua, taat atas ketentuan Allah. Dan yang ketiga, siap menanggung resiko. Seorang yang beriman harus memiliki kesanggupan untuk sebuah resiko. Kenapa? Karena imannya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling baik, yang paling indah, yang paling luar biasa tentang ujian ini, kata Allah, siapapun mereka yang istiqomah di dalam menjalankannya, wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Siapapun yang istiqomah di jalannya, apapun yang terjadi, badai apapun yang dia hadapi dengan kemuliaan diri, kemuliaan hati, dengan iman. Khotiman yang dimuliakan, barangkali untuk sementara waktu itu saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan keluarga dan bisa dimanfaatkan oleh kita bersama. Sekali lagi, alhamdulillah kita bersyukur masih bisa bersilaturahim walaupun dalam suasana yang berbeda dari suasana beberapa waktu yang lalu. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di dalam kesempatan yang lain. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.